Saya mengawali pembahasan kali ini dengan sebuah cerita. Sebut saja namanya Andi. Andi merupakan lulusan terbaik dari sebuah universitas di Surabaya dan saat ini bekerja sebagai manajer produksi di pabrik gula milik BUMN di Jawa Timur. Sampai dengan satu dekade yang lalu, Andi sangat termotivasi dalam pekerjaannya. Namun, beberapa waktu ini Andi mengalami kegamanan. BUMN di tempatnya bekerja mengalami krisis yang sangat berat. Kehadiran kompetitor, petani pindah ke tempat lain, dan disrupsi bisnis. Revenue perusahaan terus-menerus turun. Andi bertanya-tanya, sebenarnya apa ya yang sedang terjadi? Sampai kapan krisis ini akan terjadi? Dapatkah kembali ke kejayaan seperti lalu? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Lalu bagaimana dengan kondisi bisnis dan perusahaan-perusahaan lainnya? Kawan, dunia bisnis dan korporasi saat ini baik nasional dan global mengalami beberapa tantangan. 1. Uncertainty, ketidakpastian bisnis saat ini dan masa depan. 2. Competition, selalu ada kompetitor. 3. Disrupsi, inovasi radikal. Tantangan ini terjadi pada semua sektor, industri, keuangan, transportasi, pariwisata, perhotelan, sosial media, retail, makanan, perkebunan pertanian, dan industri lainnya. Menghadapi tantangan dan ketidakpastian bisnis, para pemimpin, khususnya dalam lingkup BUMN, perlu mengasah dan memiliki 10 kompetensi yang dikembangkan oleh BUMN. Kompetensi yang pertama, digital leadership. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Artificial intelligence, Internet of Things, big data, di mana teknologi dan digitalisasi semakin mudah, semakin murah, semakin cepat dengan model bisnis yang baru. Kemampuan beradaptasi dan menggunakan aset digital menjadi kunci dalam digital leadership ini. Kedua, global business savvy. Dunia hari ini ibarat sebuah desa kecil. Konektivitas dan interrelasi secara global menjadi semakin terhubung dan saling terkait. Harga sawit di Malaysia berpengaruh terhadap komoditas sawit di Sumatera, jumlah produksi gula di India dan kebijakan gula di Thailand sangat mempengaruhi kondisi gula di Indonesia. Hari ini perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi ternyata mempengaruhi konstelasi di dunia. Karena itu, perkembangan dan tren bisnis global dalam berbagai aspek harus diketahui pemimpin untuk menjadi perspektif dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Ketiga, customer focus. Jeff Bezos, CEO dari Amazon, menyatakan, jika Anda membuat pelanggan tidak bahagia di dunia fisik, mereka hanya akan memberitahu 6 teman mereka. Tapi jika Anda membuat pelanggan tidak senang di sosial media hari ini, mereka akan memberitahu 6.000 teman. Kepuasan pelanggan hari ini lebih penting dari sebelumnya. Karena itu, identifikasilah kebutuhan pelanggan serta berikan pelayanan yang terbaik. Keempat, building strategic partnership. Aliansi usaha bisnis adalah tren saat ini. Alih-alih untuk berkompetisi, saat ini muncul tren untuk berkolaborasi dan bersinergi. Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo salah satu contohnya. Kalau di PTPN, kerjasama PTPN dan Telkom misalkan dalam digitalisasi ERP SAP. Perkebunan Nusantara dengan besarnya aset dan resources yang dimiliki sangat dimungkinkan untuk dikembangkan kemitraan strategik dengan stakeholder. Kelima, strategic orientation. Membangun perusahaan visioner membutuhkan 1% visi dan 99% keselarasan.
Para pemimpin dalam korporasi harus dapat menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, lalu memvisualisasikannya secara selaras dalam program dan sedapat mungkin dipahami oleh insan perusahaan. Kompetensi yang keenam, driving execution. Sebaik apapun strategi, sesempurna apapun perencanaan, selengkapnya program-program yang sudah didesain, yang penting adalah eksekusi. Pemimpin harus terus mengerahkan segala daya upayanya untuk mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi dalam eksekusi yang memberikan hasil. Kompetensi ketujuh, driving innovation. Inovasi atau terdisrupsi. Inovasi atau pasti terganti. Inovasi atau mati. Dunia bisnis dengan sangat cepat berubah. Nokia dan BlackBerry yang berjaya di masa lalu dilibas oleh Android. Karena itu pemimpin wajib terus mendorong dan melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif agar perusahaan terus dapat compete dan sustain dengan perubahan eksternal yang tak terduga. Kedelapan, developing organization capabilities. Perusahaan tidak boleh lagi menjadi seperti gajah. Harus menjadi citah yang lincah, menjadi organisasi yang memiliki agility, yang dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan. Menjadi penting untuk mampu membangun sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi. Kompetensi kesembilan, leading change. Berubah atau punah. Beberapa brand yang tergilas oleh perubahan seperti Kodak, Nyonya Menir mungkin kalau bisa, BlackBerry, Giant. Karena itu pentingnya scanning perubahan dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yang ke-10, managing diversity. Kekayaan keragaman dalam organisasi terdiri dari keragaman usia, jenis kelamin, ras, etnis, budaya, kemampuan, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman hendaknya dikelola dan diutilizasi dalam bingkai value added dan sustainability perusahaan. Together we achieve more better. Dengan 10 kompetensi tersebut, semoga mampu mengakselerasi pemimpin untuk menjawab tantangan uncertainty, kompetisi, dan disrupsi. Yuk, tetap relevan. Salam Planters.